dan 16 orang tewas akibat kecelakaan maut antara bus dan truk tangki di Jalan Lintas Sumatera, Musirawas, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, kecelakaan diduga disebabkan bus antar lintas Sumatera atau ALS mengambil jalur kanan dan bertabrakan dengan truk tangki BBM. Penumpang bis pun terjebak dan meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tentri Desbiasari, NPM saya C2A02418. Saya dari Prodi Magister Ekonomi Terapan Universitas Bengkulu. Baiklah, dalam mata kuliah Ekonomi Perkotaan dan Wilayah, saya akan membahas masalah terhadap moda transportasi perkotaan. Menurut saya, sistem moda transportasi perkotaan di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, terutama dalam aspek keselamatan, integrasi sistem, pengawasan, serta kualitas infrastruktur. Salah satu contoh kecelakaan tragis contohnya antara bus RS dan truk minyak yang terjadi pada Mei 2026 di Musirawas. Ini menjadi salah satu contoh nyata lemahnya tata kelola keselamatan transportasi darat di Indonesia. Dalam kecelakaan tersebut, bus antar lintas Sumatera atau LS bertabrakan dengan truk tangki minyak di jalan Sumatera hingga menyebabkan kendaraan terbakar yang cukup hebat dan menewaskan setidaknya 19 korban jiwa. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sistem transportasi Indonesia belum sepenuhnya mampu menjamin keamanan pengguna jalan. Kecelakaan bukan hanya disebabkan oleh faktor teknis kendaraan, tetapi juga oleh persoalan sistematik yang melibatkan manusia, infrastruktur, regulasi, dan lemahnya pengawasan. Berdasarkan berbagai kajian keselamatan transportasi, faktor manusia masih menjadi penyebab dominan kecelakaan lalu lintas di Indonesia, mulai dari kelalaian sopir, pelanggaran lalu lintas, hingga rendahnya disiplin berkendara. Selain itu, kondisi jalan yang kurang memadai, minimnya penerangan, jalur sempit, kurangnya pemisah kendaraan berat, turut memperbesar risiko kecelakaan. Kecelakaan bus ALS ini juga memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap kelayakan armada transportasi. Banyak kendaraan umum yang masih beroperasi meskipun kondisi teknisnya tidak optimal. Sistem uji kelayakan kendaraan atau uji KIR seringkali hanya menjadi formalitas administrasi tanpa pengawasan ketat di lapangan. Akibatnya, kendaraan yang sebenarnya tidak layak tetap berjalan dan dioperasikan demi mengejar keuntungan ekonomi perusahaan transportasi. Di sisi lain, tata kelola transportasi perkotaan Indonesia masih belum terintegrasi dengan baik. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung memang mulai mengembangkan transportasi massal modern seperti bus rapid transit atau BRT, MRT, dan LRT. Tetapi implementasinya belum merata di seluruh daerah. Banyak wilayah masih bergantung pada angkutan jalan raya yang bercampur dengan kendaraan pribadi dan kendaraan berat sehingga meningkatkan potensi kecelakaan. Permasalahan lainnya adalah budaya keselamatan yang masih rendah. Banyak pengemudi angkutan umum yang bekerja di luar jam operasional tanpa istirahat yang cukup, sehingga faktor ini menyebabkan kelelahan yang dapat menurunkan konsentrasi dan refleks saat berkendara. Selain itu, masyarakat juga sering mengabaikan aturan keselamatan seperti tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan batas kecepatan yang cukup tinggi maupun etika berlalu lintas. Apabila dikaji lebih mendalam, tingginya angka kecelakaan transportasi di Indonesia mencerminkan adanya kegagalan sistematik dalam manajemen keselamatan transportasi. Pengawasan pemerintah terhadap perusahaan angkutan umum masih belum optimal. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dan instansi terkait seringkali hanya melakukan investigasi setelah kecelakaan terjadi. Baiklah, menurut saya untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, antara lain seperti yang pertama, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap perusahaan transportasi umum, terutama terkait kelayakan kendaraan, jam kerja sopir, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan. Yang kedua, peremajaan armada transportasi. Kendaraan umum yang sudah tua dan tidak layak beroperasi harus diganti dengan armada yang baru yang memiliki standar
keselamatan modern seperti rem otomatis, sensor tabrak, GPS, dan sistem pemantauan kecepatan. Yang ketiga adalah perbaikan infrastruktur jalan. Jalan raya perlu diperlebar, diperbaiki, dan dilengkapi fasilitas keselamatan seperti penerangan lampu lalu lintas, rambu lalu lintas, serta jalur untuk angkutan berat, pembatas jalan untuk mengurangi resiko tertabrak. Yang keempat adalah pengembangan transportasi massal terintegrasi. Pemerintah perlu memperluas pembangunan transportasi publik modern seperti BRT, MRT, LRT, dan kereta komuter agar masyarakat tidak bergantung pada kendaraan jalan raya yang berisiko tinggi. Yang kelima adalah peningkatan kompetensi pengemudi. Sopir angkutan umum harus menjalani pelatihan rutin mengenai keselamatan berkendara, manajemen kelelahan, dan penanganan saat darurat. Sertifikasi profesi pengemudi juga perlu diperketat. Yang keenam adalah pemanfaatan teknologi keselamatan. Sistem digital seperti pemantauan kendaraan berbasis GPS, kamera pengawas, dan pembatas kecepatan otomatis perlu diterapkan secara luas untuk meminimalkan pelanggaran dan memantau perilaku pengemudi. Yang ketujuh, pendidikan budaya keselamatan. Kesadaran masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan sekolah, kampanye publik, dan sosialisasi berkelanjutan. Yang kedelapan adalah evaluasi sistem manajemen keselamatan transportasi. Pemerintah perlu memperkuat implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum atau SMK PAU agar setiap operator transportasi memiliki standar operasional keselamatan yang jelas dan diawasi secara berkala. Menurut saya, kecelakaan bus ALS dan truk tangki minyak ini bukan hanya sekedar kecelakaan lalu lintas biasa, melainkan cerminan dari masih lemahnya sistem transportasi Indonesia secara menyeluruh. Perbaikan harus dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah, operator transportasi, pengemudi, dan masyarakat. Keselamatan transportasi harus ditempatkan sebagai prioritas utama karena menyangkut perlindungan nyawa manusia dan kualitas pelayanan publik. Tragedi bus ALS ini juga seharusnya menjadi momentum evaluasi besar bagi sistem transportasi Indonesia agar lebih manusiawi, aman, berorientasi pada keselamatan publik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terhadap mode transportasi yang ada di Indonesia akhir-akhir ini. Semoga sistem transportasi Indonesia kita semakin baik lagi sehingga tidak ada lagi kecelakaan yang menewaskan banyaknya nyawa manusia. Saya Tentrius Piasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.